Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, di mana untuk Minggu Prapaskah ketiga ini arah renung kita akan membawa kita semua kepada permenungan makna baptisan sebagai sarana bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana para calon baptis dipersiapkan untuk pembaptisan, demikian pula kini kita diajak mendalami martabat kita sebagai orang yang disatukan dalam Kristus oleh karena pembaptisan yang kita terima melalui air baptis. Kita semua disucikan dari dosa dan dianugerahi hidup baru dalam Kristus, sehingga manusia lama kita ikut mati bersama wafat Kristus, dan kita diberi kehidupan baru melalui kebangkitan Kristus. Dan Roh Kuduslah menuntun kita dalam sungguh mengalami perjumpaan kita dengan Allah sepenuhnya. Maka mari saudara-saudari, sejauh mana kita berjumpa dengan Yesus sebagai air hidup yang abadi, mari depannya kita hening menyadari hal ini. Apakah selama kita menerima baptisan kita sucikan dan kuduskan, kita sungguh-sungguh hidup suci dan murni, atau kita tetap berada pada kedosaan, artinya jatuh ke dalam dosa, tapi ada kerelaan dan kemauan untuk selalu datang kepadanya, memperbarui diri lewat pertobatan dan menerima Yesus sebagai sumber air hidup sejati. Kita hening merenungkannya di depan Tuhan dan mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita, seraya mempersembahkan niat dan doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita juga senantiasa mendoakan mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih bersama saudara-saudari kita yang mengalami pemulihan pada kesempatan ini, Pastor Gori dan juga Christian Tamrin yang sudah melewati masa kritis dan sementara berada pada pemulihan. Semua kuasa Tuhan mendampinginya dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan Musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria, asalkan ia mau percaya kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapapun yang mau menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biar
biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin saja untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia.
Juru Selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah air minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkaulah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari kita lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak Dia. Kata mereka, Rabi, makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, pada aku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lalu tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Lalu dari sana aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan, kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada kesempatan ini, utamanya dalam bacaan Injil, itu cukup panjang memang. Dan beberapa hal yang baik kita renungkan. Tapi saya hanya mau mengajak kita untuk boleh merenungkan di hadapan Tuhan. Kita semua ini telah mengikuti Yesus. Cocok ya? Semua sudah menjadi pengikut Yesus. Maka pertanyaan saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus? Perjumpaan kita dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus itu tentu berangkat dari pengalaman kita. Ada yang langsung mengalaminya,
ada yang mengalami dalam hidup bersama dalam keluarga, dan dengan demikian mungkin otomatis akan menjadi pengikut Yesus. Saya sendiri dalam perjalanan hidup berjumpa dan bertemu dengan Yesus sudah mulai agak dewasa, tetapi situasi dan kondisi di kampung di mana saya berada itu hampir 100% itu Katolik. Orang tua saya dulu belum Katolik, tapi kami anak-anaknya yang duluan Katolik, sesudah itu baru menyusul orang tua. Dalam proses perjalanan hidup, perjumpaan dengan Yesus itu semakin tumbuh dan berkembang, dan akhirnya muncullah dalam diri kerinduan dan keinginan, keprihatinan dan banyak hal sehubungan dengan perjumpaan dengan Yesus. Tentu perjalanan itu panjang, akhirnya sampai pada satu keputusan dengan satu pengharapan pada saat itu, suatu refleksi bahwa para gembala awal mula itu sangat susah. Kemudian juga senang melihat para imam, para pastor kalau datang mulai dari masa kecil, lalu dia berkunjung ke stasi-stasi atau tempat-tempat gereja kecil di pedalaman. Hal itu mendorong saya untuk semakin menekuni perjalanan hidup pengikut Kristus, akhirnya mau dan ingin menjadi seorang imam. Apakah dalam menjalani kehidupan panggilan ini Bapak Ibu Saudara terkasih semua baik-baik saja? Sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya boleh mengatakan bahwa kalau ditimbang-timbang saya pengikut Yesus mungkin tidak terlalu berat, karena situasi dan kondisi itu sangat memungkinkan. Menjalani panggilan sebagai seorang imam sampai pada saat ini kalau ditimbang-timbang suruh menimbang, paling tidak berimbang dalam seluruh kehidupan. Itu berarti bahwa ada suka dan duka yang dialami, pasang surut silih berganti. Tapi pertanyaan itu ialah, sekali komitmen tetap komitmen apapun, baik dari diri saya maupun dari orang lain, berusaha untuk tetap setia dan taat dalam menekuni hidup panggilan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Untuk sungguh mengakui bahwa Yesus Al-Masih sumber hidup sejati yang saya harus terima dan saya harus hayati, dan saya coba perjuangkan dalam seluruh perjuangan kehidupan melewati panggilan hidup secara konkret ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya berharap bahwa kita pun juga mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Karena bacaan ini sudah cukup panjang, saya berharap bahwa nanti dibaca ulang lagi. Dari sana kita bisa melihat bagaimana kita berproses untuk sampai pada pengakuan yang sesungguhnya. Seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisahnya itu ada pada bagian bahwa Yesus mengadakan perjalanan menuju kepada Yerusalem. Lalu dalam perjalanan itu, di mana dia akan perlihatkan ketaatan kesetiaan penuhnya dalam masa prapaskah yang kita rayakan ini, untuk mau dan bersedia mengupayakan ketaatan itu, di mana nanti akan berpuncak, ya Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalau memang ini adalah kehendak-Mu, maka biarkanlah dia pergi. Itulah puncak penderitaan dari Yesus. Akhirnya dia harus disalibkan. Panjang ceritanya Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam paruh waktu perjalanan ke sana, pas terik matahari, secara manusiawi dia sampai pada sumur Yakub. Dia duduk di situ karena keletihan tentunya dan berharap bahwa dia bisa minum dari air sumur Yakub. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada zaman dulu sumur itu adalah di mana kita menimba air. Kemudian biasanya orang ke sumur itu pada pagi hari. Kebanyakan orang ke sumur pada pagi hari dan pada sore hari. Kita mendengarkan tadi Yesus sampai di situ siang hari dalam situasi yang panas. Dan pada saat dia duduk datanglah seorang wanita Samaria. Murid-muridnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan. Kemudian pada saat perempuan itu datang, karena dia membawa timba untuk mau mengambil air dari sumur Yakub itu, Yesus
langsung mengatakan, berikan aku air. Apa yang terjadi? Lalu akhirnya dia berdialog. Wanita Samaria itu mengatakan, masa engkau orang Yahudi minta air dari saya? Lalu mulailah percakapan antara Yesus dan wanita Samaria itu. Baca baik-baik, lalu dicoba direnungkan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah Yesus atau wanita Samaria itu sungguh menimba air dan berikan kepada Yesus? Tidak, ternyata bertukar. Justru lewat itulah lalu Yesus masuk untuk mau mengatakan kepada perempuan Samaria, akulah air yang sesungguhnya. Proses itu panjang Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Supaya lebih lengkapnya bacalah bacaan pada hari ini. Menurut saya suatu discernment proses perjalanan hidup untuk mengikuti Yesus yang sesungguhnya. Untuk mendekatkan diri dan bersatu dengan Yesus. Setelah dia berdialog dengan Yesus, akhirnya dia sampai pada keyakinan. Dan keyakinan itu, berikanlah aku air itu supaya aku tidak datang lagi menimba air di sini. Yesus mengatakan, air yang akan saya berikan adalah air hidup untuk selama-lamanya. Untuk bisa meyakinkan itu, maka Yesus mencoba masuk dalam kepribadian wanita itu. Panggillah suamimu. Perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Tapi apa yang terjadi? Pada saat ini perkataanmu sungguh benar. Yang ada sekarang ini pun bukan suamimu. Perempuan Samaria ternyata punya 5 suami, tetapi tidak ada yang sah. Apakah Yesus mengadili? Tidak. Pada saat itulah dia tersentuh hatinya dan dia dengan rendah hati menerima Yesus. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang diutus untuk menyatakan kebenaran. Keyakinan ini membuat dia begitu bahagia dan damai. Dia tahu bahwa yang dia jumpai adalah Yesus sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan kepenuhan itu lalu dia kembali ke kota dan menyebarkan itu. Dan menyampaikan, akhirnya semakin banyaklah orang datang kepada Yesus. Sesudah itu lalu akhirnya orang-orang yang datang kepada Yesus itu semakin yakin dan semakin percaya. Dan akhir dari bacaan itu kita dengarkan, kami sungguh mengenal Yesus sebagai sumber hidup, bukan hanya karena engkau, tetapi karena kami telah melihat dan percaya bahwa dialah Sang Mesias. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, menurut saya proses ini cukup bagus untuk kita renungkan. Sehingga saya akan berikan beberapa pertanyaan bagi kita. Dari situasi dan kondisi yang ada yang dialami oleh wanita Samaria itu sendiri. Dia datang di pukul 12 siang. Yesus juga hadir pada saat, Yesus duluan hadir pada saat itu. Datanglah wanita Samaria. Kenapa dia datang pada jam 12 siang? Karena pikirannya bahwa pada saat itu sunyi, tidak ada orang. Secara manusiawi, dalam menyadari kedosaannya, wanita ini adalah wanita yang berdosa sesungguhnya. Kalau kita lihat baik-baik. Dan dengan demikian, dia menghindari kerumunan banyak orang. Dia tidak berani untuk menampilkan diri, dia tidak mau menyatakan dirinya. Karena dia menyadari dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Kesadaran ini jugalah yang membuat firman dan sapaan Yesus masuk di dalam dirinya. Dan dengan demikian dia tidak hanya menyadari hal itu, tetapi mau bangkit, ingin kembali dan menyatakan itu kepada orang lain. Lalu dalam seluruh situasi itu dia sungguh bersatu dengan Tuhan. Pertanyaan saya dalam menjalani hidup di masa Prapaskah, apakah kita sungguh sadar akan keberadaan kita sampai pada saat ini di depan Tuhan? Kalau kita merasa tetap menjadi orang yang suci, orang yang bersih, orang yang tidak perlu disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, lalu untuk apa kita mencari Yesus?
Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sebesar apapun dosa kita, kalau kita tidak menyadari hal itu, kita tetap merasa, atau dengan kata lain, sebesar apapun dosa kita, kalau kita tetap merasa bahwa kita adalah benar dan bukan orang berdosa, maka rahmat dan berkat Tuhan tidak akan pernah merubah kita. Tetapi dalam situasi di mana kita menerima Roh Allah, sekecil apapun dosa yang kita buat, itu akan mengantar kita kepada suatu pertobatan yang sungguh. Kita lihat konsekuensinya ada pada bacaan pertama. Apa yang terjadi di sana? Umat Israel menggerutu, mengatakan kepada Musa, "Kenapa engkau mengantar kami dari tanah Mesir? Apakah engkau akan membunuh kami?" dan seterusnya. Secara manusiawi, lalu akhirnya Musa berteriak kepada Tuhan, mohon supaya diberikan petunjuk, sehingga bangsa Israel yang diantar ini sungguh mendapatkan air. Mereka sungguh-sungguh berada pada padang gurun dan tidak ada air. Akhirnya Tuhan memberikan petunjuk, panggillah tua-tua dan marilah, aku akan berikan air kepadamu. Kemudian gunakanlah tongkat yang kau pakai pada saat engkau membebaskan mereka dari Laut Merah. Dan itu yang dipakai. Apa yang dibuat oleh Musa? Di dalam bacaan itu akhirnya Musa memukulkan tongkatnya kepada batu itu dan keluarlah air. Persoalan kecil saja dibuat oleh Musa. Kenapa Musa memukul batu itu? Ada perasaan jengkel kepada umat Israel. Dibandingkan pada saat dia mengantar melalui Laut Merah, dia hanya menunjuk saja. Ini Musa memukul. Itu berarti ada perasaan emosi yang muncul dalam dirinya. Dan itulah dosa yang dibuat oleh Musa pada saat mengantar umatnya dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Untuk itulah Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah Kanaan. Konsekuensi dari emosi kita melampiaskan kemarahan, itu pasti ada resikonya. Saudara-saudari, dari sini kita diajak, kalau kita sungguh-sungguh masuk dalam masa Prapaskah ini, maka marilah kita membuka hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, terlebih saya sebagai seorang imam, pasti banyak kelemahan kekurangan dosa yang kita buat. Apakah kita mau dan ingin terbuka kepada Tuhan untuk menyadari hal itu? Tetapi kalau kita tetap membenarkan diri kita, walaupun kesalahan itu langsung kita lihat dengan mata kita sendiri, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah dosa, jangan berharap banyak. Dosa akan tetap mengejar kita sampai akhir hidup. Tetapi kalau kita menyadari, Tuhan pasti membuka tangannya dan berikan pengampunan kepada kita. Karena bukan besarnya dosa, tetapi keterbukaan hati kitalah yang harus kita jalani. Dan itu ada pada hati kita masing-masing. Untuk itulah dalam akhir bacaan juga dikatakan, bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem engkau akan berjumpa dengan Allah, tetapi di dalam dirimulah engkau akan menemukan Allah yang sesungguhnya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berharap bahwa dalam kesatuan dan kebersamaan kita sebagai umat paroki Andalas ini, untuk sungguh menyatakan kesatuan itu, setiap kali kita datang berdoa di depan Tuhan bersama-sama, terlebih dalam peran Ekaristi, dan menimba air itu dari sumur Yakub yang disediakan di atas altar Tuhan untuk mengambil bagian, sejauh mana hal ini masih tetap berpengaruh dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan dulu saya selalu mengatakan bahwa sumur Yakub, air hidup itu kita tetap terima dan kita tetap
masukkan dalam diri kita setiap kali kita mengikuti peran Ekaristi. Di dalam doa-doa pribadi, doa kebersamaan, mendengarkan sabda Tuhan terlebih lewat Ekaristi Kudus, kita menerima kekuatan itu sebagai pendampingan dan penyertaan Tuhan dan keringan alam seluruh kehidupan. Kalau hal itu saja kita tidak bisa dan tidak mampu untuk mengenalinya, maka mungkin hidup keimanan kita perlu kita pertanyakan di masa Prapaskah ini. Maka mari saudara-saudari, dalam seluruh situasi kita di masa Prapaskah ini, masuki Minggu Prapaskah ketiga, sadar sepenuhnya bahwa kita dipanggil untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Panggilan itu lewat doa secara pribadi, doa bersama, lewat sapaan sabdanya terlebih dalam Ekaristi Kudus. Tuhan selalu hadir mendampingi kita apapun bentuk kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Seperti yang kita lakukan mengawali perayaan ini, kita datang di hadapan Tuhan karena kita adalah manusia berdosa, dan kesadaran itu mengantar kita untuk memperbarui diri. Moga-moga berkat-Nya akan semakin melimpah dan semakin diteguhkan, sehingga kita boleh sungguh memperoleh air hidup abadi, yaitu hidup bersama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari, kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan salat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah pada hari ini kita berdoa dalam roh dan kebenaran kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Semoga melalui Putranya Ia berbicara kepada kita dan memberi kehidupan yang melimpah-limpah kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja ibu kita, ya Bapa, semoga gereja mendengarkan suara Kristus yang berseru kepadanya dalam diri para miskin dan orang-orang yang sebatang kara, para tawanan, dan mereka yang terkucilkan dari masyarakat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang berkehendak baik, ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik ikut melestarikan keindahan alam dan mengubah daerah-daerah tandus di dunia ini menjadi tanah subur untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan, ya Bapa, semoga perjuangan mereka yang haus akan keadilan dan kemerdekaan berhasil mendapatkan penghargaan bagi hak-hak semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita di sini dan bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kami terbuka untuk Roh Kristus dan berjalan bersama menuju perdamaian, saling memahami dan saling mengasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Saudara-saudari terkasih, di hadapan Tuhan kita ini menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bersama dengan keluarga bersyukur pada Bapa di surga,
atas segala berkat-Nya melalui para dokter dan para perawat, siap saya menangani orang sakit, terlebih bagi saudara kita Christian Tamrin yang telah melewati masa kritisnya, sehingga sekarang boleh mendapatkan pemulihan kembali. Juga bersama dengan Pastor Gori yang juga mengalami pemulihan, dan semua saja yang sakit. Semoga dengan berkat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi seluruh keluarga, para dokter, siapa saya menangani orang sakit, mereka yang sementara ditangani sungguh semakin pulih dan peroleh kembali kekuatan, sehingga bersama dengan kami semakin memuji memuliakan Dikau dalam kebersamaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Senang depan Allah kita menyerahkan seluruh hidup kita dan doa-doa kita masing-masing. Tuhan Allah kami, Putra-Mu telah memberi hidupnya bagi kami. Semoga hidupnya menjadi sumber yang tak pernah kering. Sebab Yesus adalah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang berkenan kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan mencari hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya begitu kuat, sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Pandanganlah kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu. Pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami untuk semakin menimba kekuatan karena Engkaulah sumber air hidup yang kekal. Juga mereka yang kami berdoa doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan beraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam iman akan Yesus Kristus Putramu, Sang Sumber air hidup sejati. Sebab dengan mengimaninya, kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Saya mendengarkan pengumuman. Berita paroki hari Minggu Prapaskah ketiga tanggal 8 Maret 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan yang pertama, kolekte. Misa Minggu Prapaskah kedua. Total kolekte gereja 19.660.500 rupiah. Transferans masuk ke rekening gereja tanggal 20 Februari sampai dengan 1 Maret 2026 sebesar Rp7.926.953. Yang kedua, kolekte pemeliharaan gereja. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp10.197.500. Berikutnya misa jalan salib. Kolekte gereja Rp3.451.500.
kolekte pemeliharaan gereja Rp2.437.000. Berikutnya kolekte misa requiem Rp777.000. Kolekte misa arwah Rp1.837.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Ibu Lani sebesar Rp5 juta. Dari Ibu Novita Tan Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami haturkan terima kasih. Pengumuman berikutnya tambahan, Pukat Kams mengundang umat untuk menghadiri seminar dan talk show dengan tema Resilience in Life, Work and Leadership yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Kasim, Wakil Presiden Komisaris Tri Putra Group Jakarta pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 8 di Aula Keuskupan Agung Makassar, gratis. Yang kedua, pertemuan bulanan BKRI Cabang Kristus Raja akan diadakan pada hari Selasa 10 Maret 2026 pukul 7.45 di Aula Paroki lantai 2. Yang ketiga, saat ini PPA sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi juga minuman untuk kegiatan retret dan mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kegiatan tersebut. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kami para imam Keuskupan Agung Makassar mulai hari Selasa kami akan mengadakan studi bersama di Kare sampai pada penutupan misa pembaharuan janji imamat pada hari Kamis. Dan dengan demikian seluruh kegiatan-kegiatan tentunya juga karena tidak ada kegiatan pada saat itu, saya kira kalau ada yang membutuhkan sesuatu tolong diinformasikan saja di WA saja kalau itu mendesak, dalam arti biasa ada yang minyak suci. Saya kira itu. Kemudian yang lain-lain sehubungan dengan jadwal-jadwal nanti yang akan sampaikan pekan suci nanti itu masih akan disampaikan. Berharap bahwa perayaan-perayaan yang kita rayakan, kalau itu perayaan 2 kali, maka mari kita secara bijak untuk memilih supaya kita tidak menumpuk di perayaan pertama saja. Seringkali perayaan pertama itu menumpuk, akhirnya kita hanya mendengarkan suara. Syukur-syukur kalau masih ada suara yang kita dengarkan. Tetapi kalau sudah tidak ada juga suara, tempat duduk dan seterusnya. Tapi kalau kita bijak untuk memilih, selalu di perayaan kedua itu biasanya gereja ini hanya full saja. Ya, tempat yang agak nyaman untuk bisa mengikuti perayaan sebenarnya itu ada pada kapel yang ada di lantai 2. Kalau terpaksa kita harus naik di lantai 4 dan kemudian di lantai 1 di bawah. Selebihnya saya kira itu ya mohon maaf ya seringkali sudah agak tidak terlalu nyaman, tapi terserah. Lalu nanti diharapkan bahwa pada saat perayaan, utamanya di perayaan 1 kali saja supaya kita berkendaraan online, supaya karena tempat parkir akan digunakan utamanya di malam Paskah dan kemungkinan juga di hari Jumat Agung. Tapi Jumat Agung ada 2 kali perayaan sebenarnya. Saya kira itu mengawali semua yang akan diumumkan nanti. Terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih kepada seluruh pengurus liturgi, semua yang mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.